Tongkat kayu versus roti busuk. Saksikan aksi Yuto membongkar kejahatan di Abner Bakery. Toko roti, Abner Bakery, berdiri dengan aura lusuh di pinggir jalan, mencerminkan kebangkrutan yang diam-diam merayap. Bangunannya tidak bisa dibilang megah, tapi juga tidak sepenuhnya buruk, hanya seperti rumah tua yang terlalu lelah untuk bertahan di tengah gemerlap toko-toko modern. Cat dindingnya mengelupas seperti kulit pohon tua, kusennya kusam, dan dekorasi murahan yang pudar menambah kesan suram yang sulit diabaikan. Kue dan roti di etalase kaca terlihat jauh dari kata segar. Permukaannya kering, retak, dan warnanya memudar seperti kehilangan semangat hidup. Beberapa bahkan tampak seperti penghuni museum sejarah kuliner, bukan barang yang siap dimakan. Di depan toko, ada setumpuk roti yang diletakkan sembarangan, plastik pembungkusnya buram, dengan jamur yang mulai samar terlihat. Jika ada yang masih membelinya, itu mungkin bukan karena kualitas, tapi karena tidak punya pilihan lain. Yuto berdiri, punggungnya setegak anak panah, di depan toko itu. Ia memegang tongkat kayu dengan santai, tapi sorot matanya tajam seperti elang yang siap menerkam. Angin sore berhembus pelan, tetapi udara sekitar terasa menegang oleh kehadirannya. Ia mengarahkan pandangannya ke dalam toko, lalu mengeraskan suaranya. "Keluar kau, Abner," serunya, suaranya serak dingin. "Jangan paksa aku menghancurkan etalase bobrokmu." 10 detik berlalu dalam keheningan yang membebani udara, tetapi tidak ada jawaban. Yuto, dengan raut wajah tanpa emosi, mengangkat tongkatnya. Dengan gerakan cepat dan penuh tenaga, ia mengayunkannya ke arah setumpuk roti yang sudah layak di tempat sampah. Pang! Tongkat itu menghantam roti busuk tersebut, membuat plastik pembungkusnya pecah berantakan. Bau basi yang menguar menyatu dengan debu tepung yang berterbangan di udara. Yuto, yang selalu bekerja profesional, telah lebih dulu memotret barang bukti sebelum melakukannya. Gambar roti buluk itu kini tersimpan aman di ponselnya, cukup sebagai senjata andai diperlukan. Keributan itu akhirnya memancing keluar sepasang suami istri dari dalam toko. Mereka berdua tampak seperti baru selesai bergulat dengan tepung, wajah mereka penuh debu putih, dan pakaian mereka kusut seperti baru keluar dari mesin cuci yang mogok. Tubuh mereka tambun, perut menggembung seperti adonan yang terlalu lama mengembang. Wajah pria gemuk itu merah padam, sementara istrinya, seorang perempuan dengan pipi bulat seperti bak pao, menatap Yuto dengan tatapan penuh kebencian. "Apa yang kamu lakukan, bajingan?" bentak pria gemuk yang ternyata adalah Tuan Abner. Nadanya melengking mirip suara seruling rusak. "Aku akan melaporkanmu ke polisi," tambah istrinya, mengangkat ponsel dengan tangan gemetar. Ia mengarahkan kamera ke Yuto, berusaha merekam adegan itu sebagai bukti. "Kamu pasti preman yang ingin minta jatah, ya? Tidak akan ada jatah preman dari Abner Bakery kami. Kamu tidak tahu aku ini siapa? Aku akan menelepon pamanku, Nate dari toko Cake Miranda Estetik. Dia pasti akan memenjarakanmu dengan kekuasaannya." Mendengar nama Nate disebut, Yuto hampir saja tertawa. "Nate? Si tukang kue estetik yang dipermalukan di depan umum oleh Tuan Hui? Sekarang nama itu dipakai untuk menggertaknya?" Arogansi perempuan gemuk ini benar-benar menggelikan. Yuto tidak memberi tanggapan verbal. Sebaliknya, tongkat di tangannya bergerak cepat, seperti kilat yang tiba-tiba menyambar. Pang! Ponsel di tangan istri Abner terhantam tongkat itu. Dalam sekejap, benda elektronik itu pecah menjadi beberapa bagian, layaknya kerupuk yang dihancurkan dengan palu. Perempuan gemuk itu terkejut, tangannya langsung kebas dan ngilu akibat goncangan. "Abner, tolong aku!" Tangisnya melolong, suaranya seperti kucing liar yang terinjak ekornya. Ia memegangi tangannya dengan ekspresi panik, sementara tatapan Yuto tetap dingin, seperti melihat tontonan yang tidak terlalu menarik. Kamu, desis Abner dengan napas tersengal. Tubuh gemuknya sedikit membungkuk, seolah mencoba mengambil ancang-ancang, tetapi ketakutan jelas terpancar di matanya. Ia melirik Yuto yang berdiri tegap, tubuhnya ramping namun memancarkan aura dingin yang mengintimidasi. Hanya melihat postur Yuto saja sudah cukup untuk membuat nyalinya menciut. "Apa maumu? Katakan dan pergi dari toko kami." Suara Abner melemah, nada gertakannya kini terdengar seperti permohonan. Di sampingnya, istrinya yang tadinya penuh omong kosong kini membisu. Kedua tangannya masih kebas setelah kejadian sebelumnya. Wajah bulatnya memucat, dan napasnya tersengal seperti baru saja lari maraton. Jantungnya berdetak kencang, nyaris seirama dengan getaran kecil di lututnya yang lemah. Yuto mengangkat tongkatnya sedikit, tidak mengancam,
tetapi cukup untuk membuat pasangan itu menegang. Begini, katanya dengan nada santai, matanya menatap Abner seolah menimbang-nimbang. Bukankah kamu yang memprovokasi anak-anak panti asuhan? Fitnah bahwa dagangan mereka dibuat dengan bahan tidak bermutu? Sebelum Abner sempat menjawab, Yuto merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Dengan gerakan yang tenang, ia memutar sebuah video. Layar ponsel itu menunjukkan rekaman roti-roti di toko Abner, dengan jamur hijau dan hitam yang tersebar di permukaannya, jelas-jelas bukti dari betapa buruknya kualitas dagangan mereka. Mata Abner dan istrinya terbelalak. Diam seribu bahasa, mereka hanya bisa memandang layar ponsel itu dengan ekspresi campuran antara ketakutan dan rasa malu yang membakar. Wajah mereka yang sebelumnya memerah kini berubah pucat, seperti darah di tubuh mereka mengalir mundur. Aku peringatkan sekali lagi, suara Yuto terdengar dingin. Jika kejadian seperti ini masih berlangsung, memfitnah anak-anak panti asuhan atau mencoba mempengaruhi pembeli mereka, jangan salahkan aku kalau video ini beredar di media sosial. Aku bahkan tidak akan segan-segan mengirimkannya ke kantor polisi. Ancaman itu begitu tenang namun penuh kekuatan. Sepasang suami istri itu hanya menggigil, tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka. Yuto tidak berkata apa-apa lagi, hanya berbalik dan berjalan keluar toko dengan langkah ringan, seolah-olah semua ini hanyalah urusan kecil baginya. Pintu toko bergoyang pelan di belakangnya, mengeluarkan bunyi berderit yang hampir melengkapi suasana mencekam di dalam ruangan. Di luar, matahari sore memancarkan sinarnya yang hangat, kontras dengan ketegangan yang baru saja terjadi. Yuto menyandarkan tongkat kayu di bahunya dan berjalan santai menuju panti asuhan. Judul, Rahasia Kekayaan Sang Barista. Autor, Jimmy Chu. Platform, Go Novel. Status buku, tamat.